Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sony dan rekan saya Eski Iskandar. dalam TKS Podcast ini. Saya akan berbincang-bincang dengannya tentang kehidupan dia. Oke, jadi dimulai dari masa SD dulu ya. Sekolah dasar. Sekolah dasar bisa diceritakan apakah TK dulu atau langsung SD atau langsung SMK gitu? Saya dulu tidak TK ataupun PAUD ya. Jadi saya langsung masuk SD dan di situ untungnya tuh saya udah bisa baca ya. Sedikit-sedikit udah bisa Sedikit baca. ya. Iya. Yang ngajarin siapa? Ibu? Pastinya orang tua. Orang tua ya. Tapi kan Mang Tato dekat itu. Ya nggak tahu dulu Males. malu. Saya yang jauh sekolah ke Mang Tato. Dianterin emak. Intinya sih malu dulu, sih pemalu dulu. SD di Saya dulu SD di SD Negeri Pengalasan 4 Impres atau ya? yang dikenal Impres. Impres. Saya setelah lulus itu tidak melanjutkan lagi ke SMP atau MTS. MTS. Karena Karena saya itu pemalu banget dulunya. pemalu ya. Pemalu banget. Sampai-sampai untuk mencari ilmu itu malu dan akhirnya males gitu. Dan itu saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta membantu saudara yang lagi membangun rumah. Itu abis SD itu ya? Iya, habis SD. Hmm. Saya di Jakarta itu hampir 2 tahun ya. Jadi Hampir 2 tahun. 1,5 tahun lah. Terus di kampungnya itu saya kan pulang kampung, habis itu pulang kampung. Pulang kampung. Pas banget di situ lagi lagi mau daftar ke sekolah MTS. Pendaftaran ada pendaftaran lah ya. Karena baru lulus dari sekolah dasar lah. Nah, banyak yang ngajakin teman-teman saya walaupun umurnya di bawah saya gitu. Mensupport saya banyak gitu. Ayo sekolah begini tuh naon ya. Ke Sunda. Terus Ya di situ saya berpikir gitu. Gimana ya kalau sekolah lagi? Saya ngomong ke yang sama saudara saya yang di Jakarta, minta dukungan, minta dana gitu ya. Dikasih. Untuk alhamdulillahnya itu punya saudara baik-baik gitu. Baik-baik, alhamdulillah. Selalu mendukung. Akhirnya saya bersekolah di MTS Tarbiyatul Atfal. Nah, di situ saya mulai agak malu nih untuk bersosialisasi sama teman-teman yang baru kenal. Buat pendidikan mah jangan malu. Mungkin Iya. masih SD itu masih malu tuh kan. Ya namanya juga anak-anak ya enggak. Nah, di situ saya udah mulai mengenal namanya cewek ya. MTS di ABG ya? Ya. Jadi saya udah mulai bisa cantik. Udah bisa menilai gitu. Udah bisa nilai. Gitu. Wah, ini gelis ya. Iya. Burik ya gitu. Pertama saya masuk tuh, saya udah deket sama kakak kelas. Kelas 3 itu. Pertama masuk udah deket sama kelas 3. Pacaran tuh, deket pacaran maksudnya. Cinta monyet. Pacaran enggak sih. Enggak pacaran sih, cuma deket-deket doang gitu. Sayang-sayangan di SMS. Iya, dulu kan masih zamannya SMS ya. Jadi itu SMS sayang ini. Ya pokoknya masa MTS tuh, masa ABG tuh sudah mengenal cinta monyet ya. Iya. Dari MTS. Setelah lulus MTS melanjut ke SMP. apa kerja kuproy lagi? Nah, di sini nih. Itu kan pas kelulusan pasti ada libur lama lah, libur panjang antara 2 minggu kan. Nah, saya itu diajak sama tetangga gitu untuk kerja dulu gitu selama 2 minggu.
Di situ saya berangkat sama teman saya juga yang namanya Aziz ya. Ajid. Iya. Ke Bandung tuh. Bandung. Ke Bandung. Ada Lu cerita. ke Bandung. Pertama saya merantau ke Bandung, tas saya hilang. Curi. Semuanya. Palak. Bukan dicuri, jadi Apa? ketinggalan di angkot. Waduh. Ketinggalan di angkot. Teledor sekali. Iya. Mau dikejar, pakai apa, gimana gitu. Pokoknya di situ saya bingung banget di situ. Itu di situ ada handphone rusak ya. Bukan rusak sih, jadi handphonenya itu harus dicas gitu. Kalau nggak dicas mati. Cuman yang nggak penting sih, yang pentingnya sih kartu memorinya ya. Soalnya ada kenangan pas MTS. Foto-foto ya. Iya. Oke, setelah jadi kuproy lagi ke Bandung, selesai ada pendaftaran sekolah SMK sekolah kemana, di mana? Saya pulang jadi kuproy dari Bandung itu langsung daftar ke SMK Islam Jipang. Jipang ya. Jurusan akuntansi, otomotif. Jurusan otomotif, cuman males oprek-oprek. Terus di situ kenal cewek baru gitu, pasti langsung dicap fuckboy atau gimana? Iya, di mana-mana tuh pasti langsungnya itu dicapnya tuh kayak gitu. Mungkin ya karena bingung juga. Karena apa? Banyak gitu. Temen ceweknya jadi dianggap sebagai fuckboy. Bisa juga gitu. Mungkin karena saya terlalu baik gitu. Jadi kan cewek baper gitu. Setelah SMK udah kuproy lagi? Sebentar itu. Jadi sementara bantuin kakak lagi bangun lagi sambil ngelamar gitu. Saya sempat ngelamar jadi OB. Terus nggak keterima. Jadi OB aja. Ratusan orang loh yang ngelamar. Wow. Jadi susahnya cari pekerjaan ya. Susah banget cari kerjaan gitu. Apalagi di saat sekarang pas pandemi ini ya. Susah. Banyak di PHK juga sekarang. PHK kasihan. Makanya bersyukur yang masih bekerja. Kenapa masa kecil malu, tapi kok semenjak jadi nggak malu itu semenjak MTS ya? Tapi kan yang saya kenal kecil itu Badung. Bukan Badung sih. Apa itu? Jadi kalau udah kalau udah kenal sama orang dekat itu, jadi nyeringis gitu. Jahil ya? Jahil. Terus SMK lulus, nyari pekerjaan, dapat sampai sekarang ya. Iya. Pekerjaan sekarang. Nah, terus siapa aja sih orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kamu? Pastinya orang tua ya, karena orang tua pasti yang pertama mendukung. Kedua keluarga, kakak-kakak gitu, yang mendanai gitu. Ngasih uang buat bulanan itu SPP ya. SPP itu tiap bulan yang ngasih SPP? Iya, SPP. Untungnya di SMK Islam Jepang itu sangat murah ya. Dulu berapa ya? Pertamanya sih nggak bayar kalau nggak salah. Terus kelamaan 6 bulan atau ini 30.000 kalau nggak salah. Iya, SMK. Murah, masih murah dulu mah. Saya juga murah kok, STM Poncol. Nah, saya di situ ngekos. Pas SMK ngekos selama 1 tahun. Di situ pas ngekos tuh gimana ya? Menyedihkan kali ya. Namanya anak kos gimana sih? Iya. Mie instan. Jadi datang ke hajatan orang. Perkiraan Anda itu, saya kan pulang itu seminggu sekali ya atau 2 minggu sekali. Nah, dalam seminggu itu saya dikasih uang jajan berapa sama orang tua? Sangu lah. Berapa kira-kira? Nggak tahu. Tebak aja coba. 100, 200. Salah, itu berapa? Kegedean. 50.
paling gede itu 50.000. Tapi kan tengah rokok kan? Belum ngerokok. Ngerokok. Ikut-ikutan yang lain kan ya. Kan pada ngerokok semua. Paling 20.000 pernah. Itu buat seminggu ya. Tapi pernah juga makan cuma nasi doang gitu, masak pagi-pagi nasi. Mau ya? Enggak, sama nasi doang gitu. Kalau makan nasi doang kebanyakan berasa mau muntah gitu. Karena coba aja dulu. Nah, tapi kan dibalik itu semua kan selama SMK ada sampingan dari Kang Galon kan? Nah itu Mang Marom ya? Mang Marom. Orang baik banget. Ngajarin nyupir ya? Diajarin nyupir, pinjemin motornya buat pergi sekolah sana sini. Kalik. Keren. Pokoknya baik banget lah. Itu salah satu orang yang paling berjasa. Jadi orang tua keluarga Mang Marom. Ya. Terus? Ya, semua yang mendoakan lah. Semuanya yang mendukung ya. Yang mendukung. Oke, jadi seperti itulah. Ya, seperti itu kisah lalu saya. Gitu. Jadi kalian jangan sampai malu untuk bersekolah. Kalau untuk pendidikan jangan malu, itu juga untuk kebaikan kalian. Nah, kalau berbicara untuk percintaan, bagaimana? Kalau untuk sekarang nih, saya merasa gagal sih ya. Soalnya gimana ya? Apa karena dicap fuckboy jadi setiap mendekati cewek, wah lu fuckboy, gak mau ah? Enggak, itu enggak ada hubungannya. Jadi saya mau bercerita sedikit ya. Saya kalau dipikir sekarang ya, memulai suatu hubungan itu dengan cara yang salah. Karena maksudnya? Apa? Maksudnya tuh saya tidak membuat suatu hubungan, misal pacaran gitu. Tapi saya itu maunya tuh berkomitmen gitu. Cuman kan yang namanya perempuan kan pengen kepastian gitu. Misalkan harus di ini dulu, harus ditembak dulu ya. Iya. Harus begitu. ada status pacaran dulu ya enggak? Iya. Ya sih. Takutnya kan ini kan gak ada status, jadi bisa-bisa sih cowok tersebut hilang begitu saja karena gak ada status. Itu beranggapan si cewek itu begitu. Mungkin kalau udah berstatus pacaran agak bisa lebih aman lah sedikit gitu karena udah berstatus. Jadi pengennya nggak pacaran tapi berkomitmen dan langsung nikah gitu ya? Iya itu mau saya kayak gitu. Tapi untuk sekarang ada ceweknya untuk diajak berkomitmen? Nggak ada. Tapi yang deketnya banyak kan? Gebetan? Nggak juga. Lah terus? Pokoknya lagi kosong. Lah ngapain aja sehari-hari hiburannya? Sekarang sih untuk sekarang ya, jadi saya menyibukkan diri dari sering olahraga. Otot ya. Bermain game gitu. Mabar kuy. Jadi agak menyesal juga sih, soalnya kita kan udah jalan udah lumayan lama ya. Terus tiba-tiba jadi jauh gitu. Gimana? Gara-gara nggak ditembak? Iya, gara-gara tanpa status itu. Gara-gara tanpa status. Menurut gua nih ya, si cewek maunya ditembak, ya udah tembak aja, tapi sekalian berkomitmen gitu. Langsung nikah, nggak apa-apa, kita turuti aja dulu. Itu kalau menurut saya ya lebih baik nggak apa-apa, berstatus dulu pacaran.
sekalian berkomitmen sampai nikah udah. Pandangan orang beda-beda lah ya, beda pilihan. Tapi itulah menurut saya begitu. Jujur sih, saya menyesal ya. Menyesal. Pastilah. Karena saya kaget gitu. Saya tiba-tiba dijauhin. Pokoknya yang tanya deket banget nih. Deket banget. Saya jadi jauh banget gitu. Itu karena nggak ada status atau karena cowok lain? Mungkin ada kali ya cowok lain mah gitu ya. Ya ada juga yang hadir gitu. Pasti ada. Tapi saya nggak mau ngomongin kayak gitu. Saya mau intinya mau jujur aja gitu. Untuk saat ini saya menyesal. Kita udah jalan tanpa status itu udah hampir 8 bulan. 8 bulan sama sekarang ya. 9 bulan lahiran dong. Ya. Begitulah. Jadi curhatan dia. Menyesal gara-gara nggak nembak. Gara-gara nggak nembak. Jadi, tapi saya percaya gitu. Kalau jodoh itu pasti didekatkan lagi. Kalau jodoh mah. Mending sekarang udah lupain aja lah, mau aja lah, cari cewek lain yang mau diajak berkomitmen tanpa pacaran ya. Kalau misalkan nggak mau juga ya udah cari lagi gitu terus. Mending kalau menurut saya mah ya mending udah pacaran aja deh, saling sambil berkomitmen begitu. Emang sekarang saya sedang tidak mau mengkepoin hidup dia gitu. Karena apa gitu? Karena kalau terus di titik seperti itu, gimana kehidupan saya ke selanjutnya gitu? Itu mau pon aja soalnya cari cewek lain banyak cewek mah ya enggak. Oke, guys, seperti itulah sedikit cerita kisah cinta saya. Dan juga kehidupannya dari kecil sampai sekarang. Oke, sekarang saatnya sesi jawab cepat. Mas, siap gak mas? Jawab cepat. Oke. Yang pertama, berhijab atau enggak? Berhijab. Keluar rumah nggak bawa dompet atau keluar rumah nggak bawa HP? Keluar rumah nggak bawa dompet. Jalan-jalan pakai motor sendiri atau kendaraan umum? Pakai motor sendiri. Pilih gunung atau laut? Laut. Mencintai atau dicintai? Mencintai sih. Nanti kalau sudah menikah, apakah memilih istrinya sendiri ikut kerja atau jadi ibu rumah tangga biasa? Kalau saya pribadi sendiri sih, cepet dong. Istri lebih baik di rumah. Di rumah aja ya. Oke, saya akan menanyakan alasan tadi di sesi jawab cepat. Kenapa pilih yang hijab? Karena saya memilih orang yang bisa nutup auratnya dari laki-laki lain. Sip lah. Terus tadi yang dicintai atau mencintai milih yang mana tadi? Saya mencintai. Kenapa tuh? Kenapa nggak mau dicintai? Dicintai kan enak. Karena saya mencintai semua orang. Murah aja. Enggak, jadi dalam arti yang positif aja mikirnya. Mungkin mungkin misalkan cinta berkeluarga, cinta berpasangan gitu. Terus istri ikut kerja atau diam di rumah aja. Iya, gitu. Jadi milih yang istri diam di rumah kan tadi. Iya. Alasannya? Kan ikut membantu finansial. Selagi kalau kita kerja masih mampu mencukupi ya, ngapain ikut kerja? Iya sih. Soal yang namanya ibu rumah tangga ya di rumah, ngurus anak, ngurus rumah gitu. Ujung-ujung nama di goahnya. Yes. Itu. Oke, cukup sampai di sini podcast kali ini. Selanjutnya nanti ngundang temen. Mungkin ada salah satu temen ya. Ada cerita-cerita yang menarik, mengulik. Ditunggu aja di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.